Perkenalkan, nama saya Febriyanti Dasmarte dari Sekolah Tinggi Ilmu Kehidupan Samarinda, Angkatan 2018. Saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Berdasarkan letak kalimat topiknya, paragraf dibedakan atas paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf iteratif, dan paragraf penyebar. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya berada pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada dalam kalimat topiknya. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Yang kedua, menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Untuk menjaga koherensi kalimat dalam paragraf, dalam perumusan kalimat susunan itu, acap digunakan konjungsi penumpu kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Kata atau frasa yang biasanya digunakan sebagai antar penumpu kalimat sinkron itu adalah jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Karena fungsinya sebagai penumpu kalimat, kata-kata tersebut diletakkan di awal kalimat dan tentu harus diawali dengan huruf kapital. Kata-kata tersebut harus diikuti tanda baca koma karena fungsinya yang juga sebagai konjugasi antar kalimat. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum diikuti dengan pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Biasanya gagasan utama itu pada akhir paragraf dikemas dengan kalimat topik yang agak berbeda dengan kalimat topik pertama. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan dan atau mempertegas informasi. Dan yang kelima, yang terakhir, paragraf penyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sekian penjelasan tentang jenis paragraf berdasarkan posisi topiknya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.